Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tata bahasa Muhammad Rafi Hanif dengan nomor induk 2111421022. Saya Novia Anggreni dengan nomor NIM 2111421003. Saya Setia Aisyah dengan nomor induk 211421011. Saya Alfia Miratul Kasana dengan NIM 2111421012. Lia Zahra dengan NIM 2111421017. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Alfia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan pengertian tata bahasa kasus. Pengertian tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus merupakan salah satu teori linguistik mengenai representasi peran semantis. Tata bahasa kasus dapat mendeskripsikan relasi semantis yang terdapat dalam suatu kalimat. Albrecht 2006. Sedangkan di dalam Kamus Linguistik Harimurti Kridalaksana 2009-108 mengatakan bahwa case grammar atau bisa disebut juga dengan tata bahasa kasus merupakan kategori gramatikal dari nomina, frase nominal, pronomina, atau sintaksis adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis. Menurut Tarigan 1990, tata bahasa kasus merupakan suatu pendekatan terhadap tata bahasa yang memberi penekanan pada hubungan-hubungan semantis dalam suatu kalimat. Dalam tata bahasa kasus, kata kerja dianggap sebagai bagian kalimat yang paling penting dan memiliki jumlah hubungan semantis dengan satu atau lebih frasa nomina atau kata benda. Hubungan-hubungan inilah yang disebut kasus. Kata kerja dipandang sebagai suatu peristiwa dan kasus merupakan frasa nomina. Struktur semantis terdiri dari dua unit semantis pokok, yaitu kata kerja dan kata benda. Dalam struktur semantis ini, kata kerja merupakan pusat. Ini berarti bahwa kata kerja menentukan hadirnya kata benda dalam struktur semantis. Kata kerja dimaksud bukan hanya mencakup pengertian kata kerja yang dikenal pada struktur luar secara tradisional, seperti makan, tidur, dan lain-lain. Dengan sebagai predikat dalam kalimat dianggap semantisnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, materi tentang Baik, berikutnya adalah sejumlah kasus pada kalimat. Pada gramatika transformasi generatif, masing-masing kategori yang diberi label frasa hanya mempunyai ikatan logika bentuk dan distribusi dengan kategori lain dalam sebuah kalimat. Misalnya seperti frasa benda dengan frasa verba dengan frasa nomina, frasa benda dengan frasa adverbia, dan frasa verba dengan frasa depan. Next. Pada gramatika kasus ini, sebagai perluasan dari gramatika transformasi generatif, menetapkan masing-masing kategori diberi peran semantik atau semantic role yang disebut kasus. Struktur dalam sebuah kalimat menurut gramatika kasus berbeda dengan yang ada pada teori standar yang diperluas atau IST. Pada gramatika kasus, struktur dalam sebuah kalimat terdiri dari dua konstituen, yaitu modalitas dan preposisi dan proposisi. Next. Bisa dilihat dari bagian berikut ini bahwa di sini ada modalitas dan juga preposisi.
kalimat dibedakan menjadi modalitas dan preposisi. Di sini modalitas ada negasi, kala, aspek, dan juga adverbia. Dan preposisi dan proposisi di sini ada verba, kasus 1, kasus 2, dan juga kasus 3. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini merupakan hubungan antara verba dengan nomina. Verba di sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Hanya dalam teori ini diberi label kasus. Next. Bisa dilihat dari sebuah kalimat di sini dalam bahasa Inggris, John opened the door with the key. Pada kalimat ini, pada argumen 1 ada John yang berkasus pelaku. Argumen 2, door berkasus tujuan. Dan argumen 3 ada key berkasus alat. Bisa dilihat dari bagian berikut ini, pada proposisi ada verb yang merupakan open. Pelaku di sini ada John, tujuan door yaitu alat di sini ada key. Terima kasih. Selanjutnya, analisis bahasa kalimat sederhana yang dilihat kasus-kasusnya akan disampaikan oleh Saudari Nurmah Oktavia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai analisis bahasa kalimat sederhana yang dilihat dari kasus-kasusnya. Yang pertama yaitu ada kasus agentif. Kasus yang secara khusus ditujukan bagi makhluk hidup yang merasakan hasutan tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Yang kedua ada khusus experience. Kasus yang mengalami berbeda dengan kasus pelaku walaupun verba yang ada di dalam predikat adalah verba yang sama. Yang ketiga ada kasus instrumen. Kasus yang berkekuatan tidak hidup objek yang secara kasual terlibat di dalam tindakan atau keadaan yang diperkenalkan oleh verba. Selanjutnya ada kasus objektif. Kasus yang secara semantis paling netral, kasus dari segala sesuatu yang dapat digambarkan atau diwakili oleh sesuatu nominal. Next. Selanjutnya ada kasus benefaktif, yaitu nomina atau frasa nomina yang mengacu kepada orang atau binatang yang memperoleh keuntungan dari tindakan verba. Selanjutnya ada kasus sumber, yaitu sumber atau penyebab terjadinya proses atau kegiatan atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Selanjutnya ada kasus tujuan, yaitu sebagai arah dari suatu kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Selanjutnya ada kasus penyerta, yaitu frasa benda yang mempunyai hubungan konjugatif dengan frasa benda yang lain yang ditandai dengan preposisi dengan atau bersama. Selanjutnya ada kasus lokatif, kasus yang memperkenalkan lokasi, tempat, ataupun spasi, atau tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Yang terakhir ada kasus waktu. Waktu yang terpakai atau diduduki oleh suatu proses, kegiatan, atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Terima kasih. Kemudian materi pelopor tata bahasa kasus akan disampaikan oleh Saudari Wiwit Amelia Zahro. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi pelopor tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam buku karangannya yang berjudul The Case for Case pada tahun 1968. Tata bahasa kasus sendiri lahir sebagai perluasan dari tata bahasa transformasi generatif. Fillmore sebagai pencetus tata bahasa kasus ini melihat bahwa ada masalah pada tata bahasa transformasi generatif, di mana tata bahasa tersebut tidak dapat menjelaskan adanya peran semantik frasa nomina dalam hubungannya dengan verba. Pada tata bahasa transformasi generatif, masing-masing kategori yang diberi label frasa hanya mempunyai hubungan logika bentuk dan distribusi dengan kategori lain dalam sebuah kalimat. Namun, pada tata bahasa kasus, setiap kategori diberi peran semantis yang disebut kasus. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan menjelaskan materi tentang prinsip tata bahasa kasus. Prinsip dasar kerangka kasus Fillmore adalah 1. Setiap kerangka kasus paling tidak hanya ada satu kasus. 2. Tidak ada kasus yang muncul lebih dari sekali. 3. Kasus agentif dan objektif lebih mendasar dibanding kasus lain, seperti pengalam, instrumen,
sumber, tujuan, lokasi, benefaktif, dan waktu. Kerangka kasus adalah susunan kasus-kasus yang kata kerja sentralnya disisipkan untuk menguraikan isi proporsi dari suatu kalimat. Satu kasus adalah unit dalam sistem kasus yang terjadi dalam konfigurasi tertentu bahasa. Cook 1979, halaman 135 dan 203, kemudian secara sederhana membedakan dua hal itu ke dalam dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Yang termasuk dimensi vertikal ialah verba-verba yang bertipe utama. Verba itu menyatakan makna keadaan, proses, dan aksi. Yang termasuk dimensi horizontal ialah verba dasar yang diikuti kasus proporsional. Verba itu diikuti kasus agentif, experiencer, atau pengalam, benefaktif, objektif, dan lokatif. Next. Ada dua tipe verba menurut Gilmore, yaitu verba keadaan dan verba aksi, termasuk aksi psikologis. Dari contoh dan penjelasan Gilmore pada buku Cook Case Grammar Theory, kemungkinan pemunculan kasus pasientif pada kerangka kasus sering dengan penggunaan tipe verba aksi. Contohnya sebagai berikut. Ibu menanak nasi. Terdiri dari verba inti, agentif, objektif. Kemudian yang kedua, dia tidak sempat memikirkan nasibnya. Terdiri dari verba inti, pengalam, dan objektif. Menilik contoh yang dimukakan oleh Gilmore dalam bahasa Inggris melalui buku The Case for Case 1968 dan melalui Case Grammar Theory oleh Walter Cook 1989, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti contoh di atas, ternyata sulit dibedakan secara tegas mana verba aksi dan mana verba aksi psikologis. Verba yang memuat aktivitas mental itu kemudian oleh Gilmore sering disebut verba aksi psikologis. Oleh karena itu, dalam tulisan ini selanjutnya verba tersebut disebut verba aksi psikologis. Dari kerangka kasus ini ditetapkan dua tipe verba dasar model Gilmore, yaitu satu, verba keadaan atau state, dan dua, verba aksi atau action. Verba keadaan adalah verba yang menyatakan keadaan, sedang verba aksi adalah verba yang menyatakan perbuatan atau aktivitas, baik aktivitas yang tampak maupun yang tidak tampak atau aksi psikologis. Sampailah kita pada materi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Wiwit. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Tata bahasa kasus merupakan suatu pendekatan terhadap tata bahasa yang memberi penekanan pada hubungan-hubungan semantis dalam suatu kalimat. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam buku karangannya yang berjudul The Case for Case pada tahun 1968. Pada gramatika kasus, struktur dalam sebuah kalimat terdiri dari dua konstituen, yaitu modalitas dan proposisi. Terdapat juga 10 analisis bahasa kalimat sederhana yang dilihat dari kasus-kasusnya. Lalu ada 5 prinsip dasar serta 2 tipe verba, yaitu verba keadaan dan verba aksi. Terima kasih. Baik. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.